Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun kita berada. Untuk kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 14, akan mempresentasikan atau membawakan video dengan judul Sistem Pengairan Sawah Otomatis dengan Sensor Kelembapan. Ini adalah salah satu penerapan bidang di bidang pertanian untuk teknologi IoT. Baik, langsung saja kita masuk ke perkenalan diri terlebih dahulu. Untuk perkenalan diri terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Sofyan Nawawi dengan NIM akhir 20020. Lalu untuk pemaparan di video kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Kevin dan Dava. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita terlebih dahulu membahas tentang pendahuluannya. Kenapa sih kelompok 14 dari kelompok kita ini memilih teknologi sistem pengairan sawah otomatis dengan sensor kelembapan ini sebagai teknologi IoT yang kita bawakan dan kita buatkan materinya, serta akan kita jelaskan nantinya. Tentunya, dalam pembuatan video ini mempunyai tujuan manfaat yang akan dihasilkan ketika output yang kita keluarkan ini sudah berhasil diterapkan, yaitu kita ingin menciptakan petani yang sejahtera. Petani yang sejahtera di sini kita maksudkan bahwa petani tersebut dapat mengefisienkan tenaganya, mengefisienkan waktunya, memanfaatkan segala teknologi yang ada di tahun ini, untuk saat ini, diimplementasikan ke dalam bidang pertanian itu sendiri. Untuk mengimplementasikan ke bidang pertanian sendiri di Indonesia ini, tani masih memiliki beberapa masalah utama yang sudah kita rangkum dalam 3 foto di layar ini. Yang pertama yaitu ada masalah tentang kekeringan. Soal kekeringan ini adalah permasalahan yang tiap tahun terjadi di petani Indonesia. Karena musim kita sendiri ada dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jadi di musim kemarau ini, masalah utama kita yaitu kekeringan yang dihadapi oleh para petani, sehingga para petani gagal panen, ke para petani itu masa tanamnya mundur karena menunggu hujan, dan lain-lain. Lalu untuk masalah kedua yaitu tentang biaya tenaga kerja. Tentunya biaya tenaga kerja pertanian di Indonesia ini tidak murah. Di tempat saya saja yang basicnya itu petani, biaya hariannya itu sudah mencapai 80 hingga 90, tergantung apakah buruh tani tersebut diberikan makan atau kiriman ataupun lepas. Tentunya jika lepas, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan juga cukup tinggi. Tentunya tenaga kerja yang dibutuhkan kan nggak cuma satu, nggak cuma dua. Jadi jika dikalikan biaya tenaga kerja ini sungguh menjadi salah satu biaya yang cukup tinggi nantinya, yang akan mengurangi efektivitas dan efisien dari hasil pertanian tersebut. Lalu untuk masalah yang ketiga yaitu untuk pengairan sawah, kita umumnya masih menggunakan teknologi pompa air. Namun untuk saat ini, pompa air tersebut terkesan kurang efisien karena hanya mengandalkan waktu penghujan, yaitu saat air sedang melimpah. Namun saat air kurang, yaitu di musim kekeringan seperti ini, pompa air ini kurang efisien digunakan. Oleh karena itulah, teknologi IoT kita ini bisa menjadi salah satu solusi di mana petani dapat memanfaatkan teknologi IoT ini untuk perkembangan teknologi
perkembangan pertanian mereka. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Kita akan membahas tentang sistem pengairan sawah otomatis dengan memanfaatkan sensor kelembapan. Untuk hasil outputnya akan tampil seperti pada layar ini. Nanti ada kayak pompa, semacam pompa, lalu memanfaatkan ini ada sensor di bawah ini, lalu jika sensornya aktif, maka akan menghasilkan air. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide pertama kita kali ini akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu dari apa sih sistem pengairan sawah otomatis dengan sensor kelembapan ini. Baik, untuk sistem pengairan sawah otomatis dan sensor kelembapan ini adalah salah satu dari banyaknya jenis sistem otomasi dalam bidang pertanian. Untuk sistem pengairan sawah kali ini kita menggunakan sensor teknologi IoT berupa sensor kelembapan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah di sekitar area pertanian atau persawahan yang kita tanami tanaman tersebut. Sistem kerjanya yaitu ketika tingkat kelembapan tanah itu sudah turun di bawah ambang batas tertentu yang sebelumnya sudah kita program, sudah kita tentukan, sistem akan otomatis mengaktifkan sistem pengairan untuk menyediakan air bagi tanaman. Dengan demikian, sistem ini akan membantu meningkatkan efisiensi lah untuk penggunaan air dan memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal dari tanaman-tanaman tersebut. Tentunya ini juga akan mengurangi kebutuhan dan akan pengawasan manusia terhadap tanaman yang kita pelihara tersebut. Karena sistem ini akan secara otomatis merespon kondisi tanah secara real time. Sehingga kita sebagai manusia akan lebih terbantu karena kita tidak perlu mengawasi secara konstan, secara terus-menerus setiap harinya. Kita hanya perlu memasang teknologi otomatis dengan sensor kelembapan ini untuk menjaga tanah tetap lembab sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut. Lanjut, setelah membahas pengertian, kita akan membahas tentang penjelasan teknologi. Oh ya, ini akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja bagaimana sih sistem pengairan sawah otomatis dengan sensor kelembapan ini bekerja. Tentunya sistem pengairan sawah ini tidak akan bekerja tanpa adanya sensor kelembapan. Sensor kelembapan ini dimanfaatkan untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah secara real time, sehingga kita dapat memprediksi kondisi tanahnya. Apakah tanah tersebut sudah cukup lembab, untuk apakah tanah tersebut sudah cukup atau kurang bahkan, sehingga kita bisa mantau tingkat kelembapan tanah tersebut secara real time. Kemudian data kelembapan tanah tersebut dikirim ke microcontroller untuk diproses datanya. Sehingga ini kayak sistemnya habis dideteksi, kita kirimkan ke microcontroller ini untuk diproses. Nah, di dalam microcontroller ini mengontrol pompa airnya berdasarkan data kelembapan. Mengontrolnya tuh gimana sih? Nah, pompa air ini akan dihidupkan atau dimatikan secara otomatis untuk menjaga kelembapan tanah yang optimal. Nah, jadi jika tingkat kelembapan tanah tersebut dideteksi kurang dari ambang batas yang sudah ditentukan, otomatis pompa air ini akan hidup sendiri. Namun jika sudah sesuai dengan ambang batas yang sudah ditentukan, tingkat kelembapan tanahnya, maka otomatis pompa air ini akan mati dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita matikan secara manual.
Tentunya teknologi seperti ini akan membawa banyak manfaat bagi petani. Untuk manfaatnya banyak sekali, jadi kita rangkum menjadi 5 bagian. Yakni yang pertama adalah menghemat air, kedua ada meningkatkan hasil panen, yang ketiga ada kita akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan, lalu ada pengawasan yang lebih mudah, lalu ada juga untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Kita bahas terlebih dahulu untuk manfaat yang pertama. Tentunya sistem seperti ini akan menggunakan air yang dibutuhkan itu sudah lebih efisien daripada kita menggunakan pompa air biasa. Karena dalam sistem ini kita akan hanya menggunakan air ketika dibutuhkan saja, sehingga kita akan lebih menghemat penggunaan air secara signifikan. Begitu untuk manfaat yang pertama, kita lanjut manfaat yang kedua yaitu meningkatkan hasil panen. Hasil panen akan meningkat. Tanaman yang mendapatkan air secara tepat sesuai dengan kebutuhan yang dideteksi tanah tersebut, maka akan mengalami pertumbuhan yang optimal sehingga menghasilkan panen yang lebih berlimpah tentunya. Lalu kita masuk ke manfaat yang ketiga. Untuk manfaat yang ketiga yaitu kita akan tentunya menghemat dari segi waktu juga dari segi biaya. Dari segi waktu, petani tidak perlu datang ke sawah tiap hari. Jadinya petani tersebut akan lebih efisien, akan lebih efektif dalam segi waktu. Waktu yang diperlukan yang sebelumnya untuk mengairi sawah bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang lain, misalnya untuk pemantauan yang lain. Lalu untuk dari segi biaya kita juga lebih hemat karena kita tidak perlu menggunakan tenaga kerja buruh tani yang lain, sehingga untuk pengairan ini bisa lebih hemat biaya tenaga kerja. Untuk manfaat yang keempat yaitu tentang pengawasan yang lebih mudah. Petani tentunya akan lebih mudah memantau sistem perairan yang ada di sawah melalui jarak jauh karena sistem teknologi IoT seperti ini akan lebih memudahkan petani karena dapat memantau bagaimana sih kondisi tanah yang ada di sawah tersebut hanya melalui aplikasi smartphone. Baik, kita masuk ke manfaat yang kelima dan manfaat yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu dapat meningkatkan kualitas dari panen itu sendiri. Dengan meningkatkan sistem yang awalnya manual menjadi menggunakan teknologi IoT semacam ini, tentunya pengairan akan lebih optimal. Tanaman dapat tumbuh dengan lebih sehat, serta menghasilkan panen yang lebih berkualitas tentunya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang alasan kita membahas teknologi IoT pengairan otomatis dengan memanfaatkan sensor kelembapan ini. Lalu kita juga sudah membahas tentang kenapa sih tentunya kenapa kita harus memanfaatkan atau mengadopsi teknologi IoT ini dalam perkembangan bidang pertanian kita. Lalu kita juga sudah membahas tentang pengertian dari sistem pengairan tanah otomatis menggunakan sensor kelembapan ini. Lalu kita juga sudah membahas teknologinya secara singkat tentang sistem kerja dari teknologi IoT ini. Lalu yang terakhir kita sudah membahas tentang manfaat yang kita dapatkan jika kita mengadopsi atau menerapkan penggunaan teknologi IoT ini dengan maksimal. Lalu untuk slide-slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Kevin dan Dava. Baik untuk pengertian. Pengertian kan tadi sudah, lalu untuk slide selanjutnya itu ada komponen yang dibutuhkan untuk membuat teknologi IoT ini, lalu ada juga cara kerja yang lebih detail akan disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu ada juga tentang kelebihan dan kekurangan dari
penggunaan teknologi sistem pengairan otomatis dengan memanfaatkan sensor kelembapan ini. Lalu di akhir juga akan disampaikan tentang kesimpulan yang kita dapatkan selama pembuatan video ini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana sih komponen sistemnya. Nama saya Kevin Edi Santoso dengan NIM terakhir 081. Baik, tadi kan sudah dijelaskan di sini penjelasan teknologi dan manfaat bagi petaninya apa. Sekarang kita mau membahas komponen utama yang di dalam sistem pengairan sawah otomatis dengan sensor kelembapan ini tuh apa aja. Nah, oke, yang pertama adalah sensor kelembapan. Di sini sensor kelembapan ini berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah yang secara real time. Jadi sensor-sensor yang dapat kita gunakan itu adalah sensor YL69, FJ28 atau DHT11. Dan sensor-sensor ini bisa dipasang di berbagai titik dimanapun di sawah untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk selanjutnya adalah microcontroller. Microcontroller ini dapat memproses data kelembapan dari yang diterima dari sensor. Jadi nanti sensor akan mengirimkannya ke dalam microcontroller ini, dan microcontroller ini nantinya akan mengontrol pompa air berdasarkan data kelembapan yang didapatkan oleh sensor kelembapan. Oke, contohnya itu satu itu Arduino Uno. Terus ada lagi ESP8266, lalu Raspberry Pi. Ini mungkin yang paling populer tuh mungkin si Raspberry Pi ini ya, tapi Arduino ini juga lumayan. Terus kita lanjut aja langsung ke pompa air. Nah, pompa air ini digunakan untuk mengalirkan air ke area sawah. Jadi ketika dia sudah dikontrol sama microcontrollernya, dia akan on lalu mulai mengalirkan air. Ya. Jenis pompa yang bisa digunakan adalah pompa air di DC 12V ya, atau DC 12 volt gitu ya. Atau pompa air yang AC 220 volt. Ya. Dihidupkan atau dimatikan oleh microcontroller berdasarkan data kelembapan yang diterima. Terus ada konektivitas internet. Ini memungkinkan sistem untuk terhubung ke internet ya. Namanya ini sistem IoT ya, harus terhubung ke internet. Ini menggunakan Wi-Fi atau GSM juga bisa untuk mengirimkan data ke cloud atau server. Lalu memungkinkan juga pemantauan dan pengendalian dari jarak jauh. Jadi kita bisa memantau data-datanya dan gimana kita manage-nya. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita punya ini contoh-contoh tadi, yaitu pertama itu ada sensor kelembapan itu, yaitu ini sensor YL69, ini salah satunya aja ya kita. Sensornya seperti ini, dan ini bakal ditancapin di mana-mana ya. Di berbagai daerah sawah. Terus dia bakal bukan nerima sih, kayak ngecek kelembapannya berapa, dan dia bakal ngirim sinyal ke microcontroller, yaitu contohnya di sini kita ambil aja Raspberry Pi tadi. Dan Raspberry Pi ini kalau udah nerima data dari si sensor ini, dia bakal ngekontrol pompa DC 12 volt ini. Dia bakal on di mana aja, kayak di kelembapan mana aja. Kalau misal kelembapannya segini dan di set microcontrollernya untuk on segini, ya itu akan mengonkan pompanya. Jadi lalu semua ini pompa DC 12 volt sensor ini dan Raspberry Pi ini bakal terhubung ke internet ya, dan menggunakan Wi-Fi dan GSM or salah satu dari keduanya. Oke. Selanjutnya adalah cara kerja sistemnya. Ini cara kerja sistemnya gimana sih? Ini kan kita perlu tahu juga. Pertama adalah sensor kelembapan tanah dipasang di beberapa titik di area sawah untuk mengukur kelembapan tanah secara real time. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Dua data kelembapan tanah dari sensor dikirimkan ke microcontroller. Ya, seperti ini. Ini sensornya ya. Terus dia kelembapan diketahui, terus dikirimkan ke microcontroller. Terus dia bakal ngeproses. Microcontroller memproses data kelembapan tanah dan membandingkannya dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Ya, oke. Selanjutnya adalah kalau kelembapan ini di bawah ambang batas yang diset oleh microcontroller ini, dia akan mengaktifkan pompa air untuk mengalirkan air ke dalam ke area sawah. Jadi
data ini data anggapannya ya masuk ke microcontroller. Terus dia akan mengaktifkan pompa ini. Terus kalau misal kelembapan tanah berada di ambang batas, di atas ambang batas, microcontroller akan mematikan pompa air untuk menggantikan air. Jadi dimatikan kalau nggak butuh. Terus sistem ini dihubungkan ke internet melalui Wi-Fi atau GSM, memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem dari jarak jauh menggunakan aplikasi atau antar muka web. Jadi dia terhubung ke sini dan kita bisa mengontrolnya dari jauh. Dan data kelembapan tersebut kita bisa kirimkan ke cloud server atau cloud atau server untuk dianalisis lebih lanjut kayak data-data yang kita terima dari sawah kita itu ya. Kiranya itu buat cara kerja sistem dan gimana komandan-komandannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya proses bagaimana akan pertama-tama menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan selalu hadir karena suatu teknologi memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu. Namun tidak ada teknologi yang sempurna atau dapat memenuhi setiap kebutuhan secara universal. Simak slide berikut ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknologi IoT kami. Oke, mungkin yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan pertamanya adalah efisiensi penggunaan air. Sistem ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan air dengan mengukur kelembapan tanah secara real time. Hal ini memastikan bahwa air hanya digunakan saat diperlukan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Oke, mungkin yang ini itu karena kita memiliki sensor kelembapan tanah ya. Jadi pengairan itu tahu kapan harus mengairkan, kapan harus mengairi atau tidak. Jadi tidak ada pemborosan air sebenarnya. Karena hal ini memastikan bahwa air hanya digunakan saat diperlukan. Oke, yang kedua adalah pemantauan dan kontrol jarak jauh. Dengan memanfaatkan konektivitas internet, kalian dapat memantau dan mengendalikan sistem dari jarak jauh melalui perangkat yang terhubung ke internet. Ini memungkinkan petani untuk mengatur jadwal irigasi, memantau kondisi tanah, dan merespon secara cepat terhadap perubahan lingkungan. Oke, untuk yang ini, karena perangkat kami ini terhubung dengan internet, jadi petani itu nggak perlu datang ke sawahnya langsung. Petani dapat mengontrol dari rumah, dari luar, sudah terhubung dengan internet itu, pengairan irigasi kami. Itu salah satu kelebihannya. Nah, yang ketiga ada automatisasi. Sistem ini mengotomatisasi proses pengairan sawah, menghilangkan kebutuhan untuk pemantauan dan pengendalian manual. Ini dapat mengurangi beban pekerja petani dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas lainnya. Ya, ini seperti yang hampir sama seperti yang tadi ya, kelebihan yang tadi. Jadi petani itu nggak perlu langsung datang ke sawahnya, karena udah terhubung dengan internet, jadi bisa dari mana saja untuk pengendalian pengairan irigasi sawahnya. Nah, yang selanjutnya ada presisi. Dengan menggunakan sensor kelembapan tanah, sistem ini dapat memberikan data yang lebih akurat tentang kebutuhan air tanah. Hal ini memungkinkan pengaturan yang lebih tepat dalam pengiriman air, meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko over irrigasi atau under irrigasi. Oke, dan presisi itu artinya tepat ya. Jadi kalau artinya itu kita udah punya sensor, jadi tahu kapan tanah itu butuh air, kapan tanah itu udah cukup dengan air. Jadi kalau biasa petani sendiri yang minum, kadang-kadang kita nggak tahu tanahnya sudah terisi pas dengan air apa belum. Jadi karena kita udah punya sensor, hanya tanahnya tahu kapan harus berhenti memberi air, kapan harus mulai memberi air, kapan harus kering gitu. Oke, selanjutnya kita ke kekurangan. Mungkin kekurangan yang pertama adalah biaya awal yang tinggi. Pengadaan dan instalasi sensor kelembapan, microcontroller, dan sistem pengairan otomatis memerlukan investasi awal yang signifikan. Hal ini mungkin menjadi hambatan bagi petani dengan sumber daya terbatas. Ya, karena kami banyak menggunakan kayak teknologi-teknologi yang berbasis seperti sensor, sudah microcontroller, juga harus terhubung dengan internet. Mungkin untuk memulai dengan teknologi IoT kami perlu biaya awal yang mungkin agak tinggi ya. Karena sensor-sensor seperti ini juga tidak murah gitu ya. Terus selanjutnya ada ketergantungan pada koneksi internet ya. Sistem ini memerlukan koneksi internet yang stabil untuk beroperasi secara efektif. Gangguan atau kegagalan dalam koneksi internet dapat mengganggu fungsi sistem, menyebabkan ketidakstabilan dalam pengiriman air. Oke, yang ini juga betul karena pengairan kami berbasis internet atau bergantung dengan internet, jadi kita perlu banget untuk menjaga hubungan irigasi air ini dengan internet. Karena kalau tidak ada internet tuh
bisa seperti tadi mengganggu fungsi sistem dan menyebabkan ketidakstabilan pada pengiriman air. Oke, kekurangan selanjutnya adalah kesalahan sensor dan pemeliharaan. Sensor kelembapan tanah rentan terhadap kesalahan atau kerusakan teknis. Perawatan dan pemeliharaan rutin diperlukan untuk memastikan kinerja yang optimal. Selain itu, kalibrasi sensor secara berkala juga diperlukan untuk memastikan fungsi pengukuran. Nah, yang ini benar karena sensor kelembapan kan kita pakai sensor. Jadi kalau sensor itu perlu sekali untuk dirawat dan dipelihara rutin. Karena sensor itu juga ada umurnya ya, jadi tidak selalu bagus. Jadi perlu ya perawatan pemeliharaan secara rutin. Lalu juga perlu kalibrasi sensor juga secara berkala. Lalu selanjutnya ada kompleksitas instalasi dan konfigurasi. Instalasi dan konfigurasi sistem ini memerlukan pengetahuan teknis yang cukup, terutama dalam hal pemrograman microcontroller dan pengaturan jaringan internet. Ini dapat menjadi tantangan bagi petani yang kurang memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Ya, untuk yang ini, jika mau menggunakan teknologi ini, bagi petani-petani yang belum memahami keahlian dalam bidang teknologi, mungkin perlu mempelajari bidang tersebut. Karena kalau belum mempelajari, mungkin akan kesusahan untuk mengaplikasikan teknologi kami. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Sistem pengairan sawah otomatis dengan genset kelembapan ini dapat menjadi solusi dari masalah pengairan yang ada seperti yang tadi aku sebutkan tadi, kayak ini harus ada di tempat over irigasi atau under irigasi seperti itu. Tetapi kekurangan dari teknologi ini juga muncul karena adanya ketergantungan pada internet dan sensor. Pada intinya, petani perlu mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan. Mereka perlu melakukan evaluasi yang cermat untuk menentukan apakah teknologi ini cocok dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari sawah mereka. Selain itu, petani juga perlu memastikan bahwa manfaat yang diberikan oleh teknologi ini melebihi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama penggunaannya. Seperti itu. Selanjutnya, ya, terima kasih telah menonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.